beli baju Jakarta Fair Everybody saat dia pulang ke Amerika, pulang ke Eropa, itu ditahan di imigrasi airport mereka. Kenapa? Ini lo orang Asia, lo nantang kita. Akhirnya diceritain, dilihat Instagramnya. Hai. Asik. Manis ya manis ya kan. Gila, hari bintang tamu gue Rico Ceper. Bukan. Rico Suave. Rico Lubis Uber in. Yes. Ajrit. Apa kabar, Nat? Apa kabar, sehat Nat? Sabi, sehat dong. Sehat. Jadi gantian nih ya? Gantian dulu gue di sini ya. Yoi. Itu setahun yang lalu ada nggak kok? Bini lo hamil sekitar bulan ke-6. Bulan ke-6. Berarti udah setahun setengah lebih. Iya, setengah lebih ya. Sehat kok. Sehat dong, sehat. Gimana bisnis di tengah pandemi? Itu dulu deh. Bisnis pandemi bukan masalah ya. Karena gimana ya? Kalau lu bisa tanya soal bisnis. Lumayan bisnis. punya banyak side bisnis. Iya. Ya. Lagi pula juga kantor lu udah gak muat katanya lu Iya, pindah. hello. Hey, barang-barangnya gak muat dan lu pindah kantor itu benar. Betul. Soalnya di Lambi Turah lagi rame ya. Liputan 6 kalau Liputan 6 ya. Maksudnya kita kok. Jadi barang-barang lu beneran tidak muat di gudang lu. Betul. Berarti demand lu besar. Iya, seperti thank you. Iya dong. Iya, betul. Ini biar lu naik dikit nih. Ya kan? Demand lu besar. Iya, jadi storage sudah nggak muat. Storage nggak muat. Pindah kantor. Oke. Pindah ke Cipete. Kalau menurut lu kenapa tiba-tiba demand lu bisa besar ya? Lagi pandemi loh. Banyak clothingan yang malah ngeluh begini begitu. Berarti tandanya ada ilmu yang bisa diambil dari elu. Lu tetap stabil. Iya dong. Stabil ya. Apa kok yang pertahanin di dalam Urbanin? Iya, sebenarnya gini sih. Sebenarnya gue memang si brandnya nih suka ngangkat isu sosial nih. Oke. Kayak misalnya waktu Pilpres 2018 tuh ada kubu 1, kubu 2. Itu gue sampai bisa bentangin bendera Indonesia versus Everybody di saat demo di Bawaslu. Ntar gue kirim fotonya ke lu. Oke. Ntar lu bawa Indonesia versus Everybody di Bawaslu. Di depan Bawaslu, di depan orang demo. Lu yang bawa? Gue yang bawa. Gue. Sumpah lu? Iya, di depan itu polisi pada nanyain. Ngapain, Mas? Karena dia pikir gue kubu yang protes. Oh enggak, saya mau ini bersatu nih, Mas. Akhirnya gue bikin kaos. Gue bikin kaosnya dan gue bikin video klip sama Tuan 13 sama Ras Muhammad, sama Mukarakat. Pecah. Jadi Urban Ink bikin kaos aja bisa kayak gitu semangatnya. Anjing, spiritnya ya? Iya. Spiritnya dulu nih. Spiritnya kayak gitu. Kalau dipikir kan ngapain orang pada di rumah, gue kesana. Nah, tapi itu ide lu kayak gitu, emang lu pingin jualan biar laku, apa dalam hati lu pengen Indonesia damai? Pengen Indonesia damai. Oh, lu gak ada pikiran biar kaos laku dong? Enggak. Apa ada bisnis sedikit? Enggak ada. Karena kan gue udah ngeluarin versus sebelumnya deh sebenarnya. Cuma belum ada campaign spesial. Oke. Belum ada campaign spesial. Tapi si Indonesia versus gue udah rilis. Lu udah rilis. Gue udah rilis, cuma gak ada campaign spesial. Itu pertama. Kedua, ya di COVID ini gue sama partner-partner bilang kita berbagi deh ya. Makanya gue rilis Everybody versus COVID-19. Tapi 2 batch pertama penjualannya 100% buat kitabisa.com. Kitabisa.com. Itu 100%? 100%. Bukti transfernya gue post juga di Instagram. Sumpah lu? Hampir 90 juta. Anjir, dari penjualan kaos doang? Iya, kayaknya itu mungkin mengangkat awareness si Urban. Makanya nyambung kita langsung kan kita collab yang gua sama Lip John. Itu nggak jauh dari situ. Itu nggak jauh dari situ. Terus yang terakhir di Amerika heboh Black Lives Matter. Lu ikutan lagi? Bukan ikutan lagi. Gue bilang kalau lo pada banyak yang request kan. Gue bilang di Indonesia juga masih rentan rasisme. Gue ngangkat isu itu tapi buat teman-teman di Indonesia Timur. Papua contohnya. Dan etnis Tionghoa mungkin. Yes. Jadi gue rilis Indonesia Against Racism sama Fuck Racism. Hasil penjualannya buat tenaga medis di Indonesia Timur. Lu mulia banget sih. Iya, memang begitu. Lu mulia banget. Tolong ini diulang-ulang ya buat trailer ya. Iya. Ini mulia banget. Jadi maksudnya mungkin tanpa gue sadari karakter seperti itu mungkin yang bisa bikin orang tetap ngelihat brand gue kali ya. Iya, tapi di sisi lain juga mungkin
gue satu-satunya streetwear yang konten YouTube-nya jalan. Kan dulu Bapak bantu juga. Iya, saya pernah sih. Iya. Makanya bener juga ya, lu satu-satunya ya. Satu-satunya bisa gue bilang. Yes. Makanya di saat lagi pandemi ini seorang berbagai company, gue harus develop sosmed nih, gue udah punya gitu. Itu lu kepikiran dari mana sih kok awal-awal antara clothingan dan konten lu jadiin satu? Lu terinspirasi dari konten luar kah? Yang menurut lu ada yang jalan, apa emang yuk kita jualan juga, konten juga gitu? Enggak. Kalau konten lu juga kencang dulu. Iya. Ya kan? Karena kontennya juga bagus. Karena lu bikin konten, gue agak turun nih konten gue nih. Pokoknya itu konten yang minum alkohol, ini Gofar aja ngakuin. Cuma gue sama Gofar yang pertama. Yang sambil minum alkohol? Yang sambil minum. Oke. Alkohol tuh 2 tahun lalu. Dan gue memang gak mau hard selling. Gue bilang sama Bian, Bi, ini kita emang gue mau nongkrong-nongkrong karena daily activity-nya gue doyan nongkrong, gue doyan minum. Jadi natural, bintang tamu yang gue undang pun rata-rata teman gitu. Yang mau minum ya minum. Iya. Jadi bukan buat hard selling tuh malah. Dan uniknya memang gue selipin, gue ngundang kompetitor. Gue ngundang Doci, gue ngundang ya. Itu sepertinya ya, anjing lu kepikiran kok ya ngundang kita kan, berarti kan lu mempromosikan brand kita. Ya, setuju gua. Itu sih kayaknya yang jadi titik kenapa orang ngelihat YouTube channel gue. Oke. Di situ gitu. Jadi udah nyaman di situ sehingga berdampak banget tuh sama Jacklot. Jadi heboh dong, lo kan heboh. Jacklot 2017 sampai 2018 tuh gue cuma nggak pecah. Tapi di 2018 tuh bocah-bocah pada begini, Bang, lo yang di YouTube kan Bang? 5 orang. But lo di mana Bang? Ikut. Iya, itu segitunya berarti. Makanya mungkin begitu penting orang-orang yang berada di balik brand itu, mungkin kayak ada Mohan Tech Insomnia. Iya. Ada lu juga, ada Doci bahwa ternyata mereka look up sama si orang yang dibalik brandnya. Ngerti. Itu gue rasain sendiri sampai sekarang. Jadi dia lihat dua karya. Si desainnya sama lu di sosial media seperti apa. Oke. Oh, lu pinter ya. Gitu. Pinter, mulia, aduh, kaya raya ya kan. Itu belum amin tapi. Amin. Sun. Terus Koko, gua kan juga dengar ya versus everybody ini kan menjadi polemik ya. Gua ngeliatnya tuh banyak haters banget deh. Pasti dong. Lu ini kan katanya kopi dari luar negeri. Betul. Katanya lu siapa ini milik lo? Apa sih awal mulai sampai banyak orang yang segitunya, dan lu pede banget mematenkan itu. Oke. Jadi begini, ini gue kupas tuntas ya. Karena banyak yang, karena gue lihat banyak banget haters lu juga. Iya. Ya standar kalau orang terkenal gitu ya kan. Standar. Berarti ngulik nih ya. Ngulik. Iya dong. Gua ngulik dong. Jadi 2014 itu si clothing line dari Detroit ini rilis Detroit versus Everybody. Based on lagunya Eminem. Ini kita pelan-pelan biar pada ngerti ya. Oke. Nih, drop knowledge nih. Iya. Ini ilmu nih ya. Iya. Kenapa? Ada ilmunya. Benar. Jadi awalnya dari Detroit. Tahun 2014. Ya. Karena di Detroit, karena kota Detroit kota yang berhasil survive dari kerusuhan. Dari Krismon. Betul. Sampai penjarahan loh. Gitu. Sampai di filmnya ya. Sampai ada filmnya. Oke. Selang sebulan langsung gue flip memang di sini. Pakai template parental advisory. Detroit versus Everybody. Oke. Gue jujur ngebajak Pure saat itu. Lu ngebajak Pure dari luar? Iya, karena lu adopsi gitu maksudnya? Iya, karena menurut gue saat itu kan gue masih kecil sekali dan untuk ngeflip desain itu hal yang biasa. Banget. 6 bulan kemudian gue flip tapi dengan keteplek template yang sama. Fontnya muter gini, versi Everybody. Pecah sepecah-pecahnya nyampe lah ke dia. Ke si Detroit. Pecah sepecahnya di sini. Iya. Orang Detroit nggak. Karena banyak yang mention si mereka. Ini kayaknya ngebajak lu deh. Dem-deman. Dem-deman. Yang intinya itu hak kita. Gue bilang gini dong. Gue minta maaf. Gue bilang ini kita cuma bikin quantity segini. Gue giniin dong. Tapi lu belum patenin lu. Gue kan gitu aja gamesnya. Lu harus patenin di sini. Itu gue kasih waktu kira-kira setahun. Nggak direspon. Si Detroit ini tuh brand namanya Detroit versus Everybody. Brand. Kalau gue kan Jakarta versus tapi brandnya Urban. Dia nama brandnya Detroit versus Everybody. Nama brandnya Detroit versus Everybody. Iya. Dan dia belum mematenkan. Belum. Lanjutin. Terus dia komplain ke lu, Iya. Terus gue bilang, lu patenin dong. Lu patenin dulu dong brand lo. Nggak digubris.
Lanjut dari 2016 sampai awal tahun 2000 akhir tahun 2019. 3 tahun dong. 3 tahun tuh. Oke. Didiemin, jadi orang mau mention diemin aja. Di sisi lain gue di 2017-nya udah punya patennya di Indonesia. Lu ke haki? Iya, gue ke haki. Gue urus. Tapi hakiki enggak? Biar ada jokes sedikit. Biar ada jokes sedikit. Akhir 2017 lu hakiki. Lu haki. Lu ke haki. Gue ke haki. Lu patenin nama Urban Inn. Iya. Bukan enggak versusnya bahwa Jakarta versus everybody, any kind of versus everybody di Indonesia, kalau kata depannya diganti itu punya gua. Entar. Kalau ada orang yang memakai versus everybody, itu punya lu. Iya. Jadi gini, gua mematenkan Jakarta versus everybody. Lu patenin? Iya. Terus gua tanya sama konsultan gue kan, Mas, kalau ngebajak itu syaratnya apa sih? Oh, itu dia ngikutin 75% dari apa yang Mas daftarin. Oke. Jadi kalau nama depannya versus diganti tapi versus everybody-nya masih sama, itu masih punya lu kok. Oke, gua kasih contoh. Misalnya ya, Ormas versus everybody. Punya itu gue. Punya lu? Iya, karena versus everybody merupakan 75% dari yang gue daftarin. Oh, I see. That's why gue bisa collab dengan 44 pihak. Berarti mereka juga knowledge bahwa oh iya lu sih kok memang lu harus kerja sama lu kalau mau ambil versus ini. Oke, kalau gue punya brand misalnya namanya Tobacco aja, Tobacco versus everybody, nggak bisa karena punya lu 70%-nya. Betul. Oh, lu pinter, mulia, pinter, kaya, bertiga ya. Oke. Iya. Lu kok bisa kepikiran kok karena lu takut dibajak karena demand-nya mulai tinggi. Iya, demand-nya mulai tinggi. Akhirnya lu ke haki. Iya. Nah, orang Detroitnya tuh si Bang Detro apa kabar? Masih diam. 2018 pecah, 2019 ini pecah karena gue collab sama 38 kota dan 7 pihak. 38 kota. Termasuk Tangerang. Oke. Sama Mohan, Bekasi sama Queen Beer. Ambon, Papua. Jadi mereka nih ngakuin. Jadi kalau ada Ambon versus everybody, Tangerang versus everybody, itu lu. Itu gue dan gue collab sama si salah satu pihak yang di kota tersebut. Iya. Oke. Itu sama yang paling pecah sama Marijuana versus everybody itu si Kebot. Itu si Kebot. Si anjing ya. Si anjing jadi saling berat sama si Urban. Wah, gue nggak dapet kota nih. Marijuana aja boleh juga loh. Sama LGN. Berarti lu bagi hasil dong tuh ya? Bagi hasil. Oke. Saking pecahnya, dia ngubukin gue lagi. Detroit. Bang Detro ya. Namanya siapa sih? Tommy Walker. Tommy Walker beneran? Itu kan minuman. Johnny. Oke. Tommy Walker. Si Bang Tom aja ya. Iya, Bang Tom hubungin. Dalam rangka hey bro, how you doing? Sopan. Mas apa aja nih follower Instagram udah jauh dia. Oh, udah kalah. Dia 30K. Lu? Si Urban 148 lah. Udah gitu. Si Bang Tam udah mulai enggak nih? Udah mulai enggak. Iya, kita di si Bangke ngehe nih. Oke, kita bahas DM. Hey bro, how you doing? Gitu. Lu balasnya apa? Masih inget enggak? Fuck you. Kagak. Ya pokoknya hey bro, how you doing? Ya terus gua bilang, ya bro, it's been a while gitu. Terus how's your business? Terus akhirnya dia bilang kita bisa kerja sama nggak nih? Jadi dia ngajakin? Iya. Wajib. Terus dia sempat mention gini sih, ya karena kan kita yang mulai. Dia sempat gitu. Terus gue bilang, memang, tapi gue udah daftarin loh. Nah dia ngakuin, oke deh, kita bisa ngelakuin apa nih? Dia masih gengsi kayaknya nih, karena emang lu harus ngakuin dia pelopornya ya. Iya. Emang lu awalnya mau copy dia dong. Iya. Ya kan. Iya, gua tapi bedanya lu lebih bigger dan lu lebih pintar dengan menghakikan. Yang hakiki tadi. Betul. Bang Tom menyesal. Dan akhir tapi masih gengsi. Pokoknya singkat cerita, kita berencana buat collab. Anjing. Kalau nggak COVID, dia harus kesini. Si Bang Tom. Oke. Tapi Bang Tom ini Detroit versus everybody ini gede nggak di luar? Gede, tapi kalau gue lihat di internet gedean lo. Enggak, dia juga ngakuin bahwa secara street culture you bigger than me, man, kata dia. Karena eventnya dia tuh cuma event lari. Oke. Tapi kalau gue bikin acara hip hop, bikin video klip, mereka nggak nyampe ke situ tuh. Oke. Jadi gue juga bisa lihat lo perlu gue kan sekarang. Iya. Jam tantang lo bule ya. Iya, Tom, jangan gitu lah, Tom. Jangan gitu lah, Tom. Gue bilang Jerry lu. Tom Jerry. Oke, gitu. Akhirnya konklusinya apa tuh antara lo berdua? Akhirnya konklusinya collab-nya ini pending. Karena COVID. Cuma dia udah mau kerja sama kita dan kita baik-baik saja lah sekarang. Makanya kalau ada haters kan banyak juga tuh yang mention gue. Kadang ada satu dua pihak gue ada DM begini aja. Bro,
kalau dia bermasalah sama gue, dia ini udah ngepost gue. Iya dong. Udah heboh lah ya. Udah heboh. Dia nggak ngeladenin karena dia tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gue gituin. Jadi sama si Bang Detro, hubungan kita sekarang baik-baik aja. Baik-baik aja. Harusnya kalau nggak COVID kita collab. Dia kesini. Dia kesini. Dia ke kantor lo. Itu udah. Dengan storage yang udah nggak memumpuni. Iya, Lu bisa pamer dong. Iya. Oh dia mau kesini tadinya. Dia mau kesini. Untuk ngomongin mau kerja sama apa nih kita. Nah, di sini launchingnya udah. Launching keren banget. Iya. Jadi gue mau ke situ kalau udah launching. Ya berarti kan kalau dia nggak kesini nggak jadi launching. Jadi harus nanti dulu. Oke. Sebenarnya sih kalau emang hubungannya makin baik, justru lu juga bisa kesana jadi go internasional dong. Betul. Kalau nggak ada COVID. Betul. Ini mungkin masih tertunda aja. Masih tertunda. Berarti udah aman nih kisah Bang Detro kita lupakan. Kisah Bang Detro dilupakan karena udah aman. Tapi masih banyak haters lu nggak mempermasalahkan hal lain. Contoh kayak apa kek yang sering lu terima? Jadi gini. Ini Detro udah kita lupakan ya. Ini masih ranahnya versus ya. Versus. Jadi gini, si versus itu kan gue collab dengan brand yang memang gue anggap layak atau dia yang mengajukan. Oke, layak ini kategori lu apa? Ya the best brand di situ kayak di Tangerang ya Mohan. Iya. Kalau di Ambon ada M Artwear gitu. Tapi memang 80%-nya itu mereka harus ngajuin, Nat. 80%-nya dari kota tersebut ngajuin kalau dulu. Iya, Bang, saya mau collab dong. Oke. Gua kasih term and condition. Oke. Set begini. Oke. Ada 2-3 kota tuh gue nggak kenal siapa yang best brand di sana, tapi ada pihak-pihak yang ngajuin. Gue iyain, ternyata OG brandnya di sana nggak suka. Oh, kok si Urban milihnya itu? Kenapa gue? Kenapa gitu ya? nggak gue? Padahal gue bilang mekanismenya lu harusnya ngajuin. Karena kan gue belum kenal lu, jangan salahin gue dong. Gue nggak hubungin. Itu jadi masalah juga. Itu jadi masalah. Si orang yang gue pilih, si brand yang gue pilih, itu tokonya ditimpukin, bro. Enggak, bohong. Serius. Sumpah lu. Serius ditimpukin. Sampai lapor polisi apa, sampai di sosmed. Ngapain for everybody? Kita nih for everybody lah apalah. Oh, itu gue sering denger tuh, Oh, lu for everybody. Gua patenin lagi for everybody. Iya. Oh, gitunya. Jadi ada beberapa kota yang gue pilih tuh sampai ditimpukin, dibakar. Tokonya cuma yang ditimpukin ini ya karena kita selalu support segala macam, jadi dibakar nggak ada ya. Sampai si wali kota-kota tersebut akhirnya pakai baju, jadi case close tuh. Contohnya siapa? Si wali kotanya? Wali kota mana tuh? Yang lu ingat? Ya udah langsung sebut kotanya dong. Semarang. Wali kota Semarang. Semarang itu adalah kota yang ditimpukin tuh. Oh, tokonya ditimpukin, anak-anak Semarang Keras. Oke. Nama brandnya Semarang Keras. Bang, saya ditimpukin nih, Bang. Gara-gara collab sama lu lah ya. Gara-gara collab sama gue. Padahal di situ ada yang ngerasa abang-abangan gitu. Betul, kali ya. Betul, iya memang benar. Akhirnya wali kota mendamaikan. Enggak, brand lu nih heboh banget ya sampai bawa wali kota ya. Iya sih kali ya, gue juga. Karena mungkin karakternya area pride ya. Jadi kayak gue bisa ngebawa daerah nama kota gue gitu, misalnya Surabaya First Everybody, gue dulu yang ngambil. Jago juga bisnis lu ya. Memang. Lu nge-branding diri si First Everybody ini biar tiap kota ngambil bangga nih ya. Berarti brand gue nih yang paling dipilih sama lu. Yang abang-abangannya bete. Bete, kenapa nggak gue? Padahal kan nggak gitu. Nggak gitu, lu punya term and condition-nya, lu aja nggak paham. Betul. Oh gitu, tapi itu banyak, bukan cuma di Semarang. 2 kota lah ya. Semarang sama Los Angeles tadi enggak? Iya. Sama Los Angeles benar. Sebelum ada Katrina tuh. Itu satu. Terus gue dengar juga selintingan kayak ngapain sih nih orang bikin versus everybody. Kenapa harus versus gitu loh? Lu sempat dengar selintingan enggak? Oh, bukan selintingan lagi. Banyak yang DM direct juga. Ya kan, ngapain sih lu? Gue diposting Jakarta. Sosok Jogja versus everybody, orang Jogja nggak punya masalah, lu tuh provokator. Banyak ya? Iya, banyak. Tanggapan soal Jogja juga betul. Iya kan? Jogja salah satu kotanya. Iya. Sekarang kan gue gini aja, bilang gini. Lu tahu nggak makna versus itu apa? Bukan mau battle, bukan. Bahwa ini semangat. Ini yang paling sering gue denger nih, Iya. Soalnya ngapain sih tuh orang, si Rico atau si Urban ini bikin versus everybody, provokator dia lah. Sebenarnya apa sih poin lu untuk bikin versus gitu loh? Poin gue buat bikin versus, emang gue mau bikin confident aja di saat lo pakai. Gue mau lo pakai itu di dalam sebuah ruangan tuh semua mata ke lo kayak, karena Jakarta yang pertama. Iya. Anjing, anak Jakarta lo ya. Oh, awalnya. Okay. Dan itu semangatnya confident. Semangatnya confident. Bukan bermusuhan. Bukan. Jakarta versus semuanya. Kan harusnya gitu dong. Kalau orang nggak paham ya. Nggak paham point of view lu ya. Oke. Tapi ternyata si abu-abu maknanya ini malah bikin itu makin hits.
Iya dong, benar. Sebenarnya apa nih si versus ya? Gitu. Lu ngapain versusin orang kota-kota ini, orang kota nggak ada masalah. Iya benar. Itu banyak tuh selingkuhan itu. Banyak. Cuma syukurnya bahkan teman-teman juga banyak bilang kok desain lo yang satu ini hati-hati. Someday akan turun, demand-nya turun. Tapi syukurnya udah 6 tahun tetap di sini. Anjir. Ada belasan orang loyal customer gue punya baju versus 9 Sumpah. Diposting sama dia, "Bang, saya tiap tahun beli 2." Anjing. Dan terus terang aja ya karena gue base di Jakarta, secara organik teman-teman The Jack beli. Oke. Teman-teman The Jack beli. Lagi kepintaran lu sih ya. Tar dulu. Lu tahu tuh The Jack banyak ya lu bisnisin. Oke. Jadi thank you nih buat OG-OG-nya The Jack, ada Bang Irlan, ada Bung Ferry. Yes. Suatu ketika gue bilang, gue bukan anak bola. Kulon nuwone gue gimana ya? Akhirnya gue bikin konten buat mereka. Oke. Dia bilang, "Bang, terus gue bilang, "Bang, gue mau collab sih sama lo kali ini." "Oh iya bang, lu nonton aja sama kita sekali." Oke. Gue dikawal tuh gue ikut konvoy. Maksudnya gue karena dia bilang gini, "Baju lu tuh dipakai banget bang." Oke. Berarti gue ucapan terima kasih gue gimana nih? Terjadilah collab sehingga The Jack versus Everybody. Jackmania versus Everybody. Iya. Oke. Itu jadi salah satu collab gue yang gue banggain sih. Karena gue sebagai lu bawa nama Jakarta mulu bang, kontribusi lu apa? Lu siapa di kultur di Jakarta gitu loh. Benar. Maksud gue jujur aja kayak gue bilang sama teman-teman The Jack di YouTube channel Urban kok di saat pas gue ngomong gini, sorry ya. Gue termasuk warga Jakarta yang ngeluh lo di saat lu konvoy. Bikin macet cuy. Iya. Mereka ketawa. Ya sorry bang, gitu kan berarti kalau kenal enak sebenarnya. Iya, benar. Cuma di sisi lain itu adalah budaya lo di Jakarta. Karena kalau bicara clothing di Amerika tuh topi New Era sama New York Yankees tuh merchandise-nya paling tinggi. Jadi menurut gue di clothing line lo bisa collab sama fanbase supporter terbesar tuh udah sabi sih. Iya. Dan gue udah pencapaian ya. Iya. Jakarta lu punya DJ. Iya. Band lu punya Slang. Iya. Benar. Apalagi ide gila lu. Ide gila gue ya. Ide gila lu yang kayaknya bisa lu bocorin dikit aja deh. Bisa gue bocorin dikit. Oke gini. Gue tertarik sama konsep ini gue sebut mulu nih emang karena gue sering diskus sama dia, si Mohan, dia bilang, "Kok collab itu yang pecah Muse-nya si brand ambassador-nya kayak Raisa pakai baju seringai." Raisa pakai baju seringai. Kok bisa dia ya? Urban belum pernah tuh kok kayak gitu. Bim masih pakai baju Urban masih. Oke. Kata dia. Jackmania Jakarta. Lu harus cari tahu model yang anjing Urban dapet dia ya. Nah, lu tau gak siapa? Lutfi Anjay. Lah, tadi lo berapa bilang lu main bass? Oh, memang. Iya, memang kan buat gue trikin. Oh, buat lo trik. Iya. Lu bocahnya ngetrik banget ya. Ngetrik banget. Enggak, kenapa lu enggak mau dia yang pakai? Misalnya dia pakai, Lutfi pakai gitu. Lutfi Jakarta. Oh, dia tapi kemarin kesini gue kasih sih. Oh, kasih. Gue kasih. Selusin apa? Tapi kan berarti itu pencapaian. Maksudnya kenapa nggak dia? Budgetnya nggak masuk. Jadi si Lutfi mintanya sekitar 20M. Oh, 20M. Iya. Lutfi jadi Iya. Tapi kepikiran sama lo kira-kira yang udah ada dan gue udah dapet. Tapi belum bisa lo kasih tahu. Ini rilis kapan? Ini rilis minggu depan. 2 minggu lagi. Lo udah dapet. Nanti lo mention gue, oh ini kok. Oke. Pokoknya tapi out of the box banget nih. Out of the box banget. Pas kita lihat ya wow gitu. Iya, orang kalau Lutfi aja gue takut. Kagak. Oh, yang make ini out of the box. Iya. Karena trigger lu kok Raisa bisa pakai seringai. Iya. Oh, berarti ya kebayangnya area-area itu ya. Area itu. Dan ini orang based on gua ngulik di internet ya. Belum pernah pakai streetwear lokal. Belum pernah. Streetwear ya. Ya gue nggak tahu kalau ada 1-2 brand yang di Insta Story. Cuma yang collab profesional di Fit belum. Baru lu nih. Baru gue. 1-2 minggu lagi kita bisa lihat siapa. 2 minggu lagi. Dan bukan Lutfi ya. Bukan gue tekanin nih. Bukan Lutfi. Apa Lutfi? Ini take down nih videonya. Kalau Lutfi edisi sarung nanti. Sarung. Biar kalah capin apa gajah duduk. Gajah duduk sama Atlas. Sama satu lagi musisi kan. Musisi. Wah, gila juga lu, udah dapet slang lu kok ya. Oke. Tapi lu belum galak sih kalau belum dapet si A. Ya kita tahu dong siapa dong. Slang cuma 2 itu kan. Oh, gue tahu. Udah ada pembicaraan.
Udah ada Januari kayaknya beliau. Suka minum kopi kan? Betul. Betul. Udah ada pembicaraan. Udah ada. Kok bisa masuk ke sono sih? Lu kulik? Lu kenal anaknya dong? Kenal. Anak basket. Papa lagi ngapain gitu ya? Iya, Papa lagi ngapain? Papa nganggurnya gitu ya, ini ada bola basket nih bagus. Papa nganggur nggak mungkin sih. Tapi gitu sih Nat, maksudnya si Urban ini emang selalu ngejar. Ya gue udah dapet slang, tahun depan siapa nih ya? Gitu. Ya begitu juga. Itu emang sudah keharusan bisnismen kayak lo. Benar. Gak bisa tahun ini tahun depan lo bingung ngapain kan? Karena kan kok kalau gue lihat kan versus everybody ini kan cuma sebuah kalimat ya. Exactly. Gue punya pengalaman beberapa teman-teman gue yang gue nggak bisa sebutin brandnya. Contoh misalnya nama brandnya Santai atau Relax atau Squee. Ya. Yang cuman kayak lo lo hit 1-2 tahun, mungkin karena lo kurang smart. Lo takut gak sih akan hal itu? Karena kan lu kan gampang dibajak dong. Yeah. Tulisan lu cuman versus everybody. Yeah. Which is sorry, abang-abang pinggir jalan bisa bikin. Okay. Ya dong. Berarti ada kemungkinan orang membajak segampang itu. Yes. Ya kan? Oke, lu boom. Tahun depan bajakan lu meledak di mana-mana kan gak mungkin lu samperin atu-atu. Yeah. Nah, apa sih ini lu jurus lu? Karena kan banyak yang kayak gitu kok. Oke. Okay. Ya kan? Ada yang misalnya boker. Iya. Ya kan? Lu paham maksud gue dong? Yeah. Karena dia hanya bermain phone, begitu gampangnya dibajak. Iya. Ya kan dia nggak main cuttingan, dia nggak bermain ini. Betul. Sebenarnya kan mirip kayak lo dong, lu hanya bermain di versus everybody. Iya. Nah, lu nggak takut? Gua akan bernasib seperti itu? Gua nggak takut karena gua udah punya pengalaman. Oke. Dari slang. Oke. Dari slang. Gini, kalau nama pembajakan sih, lu mau Gucci, mau Nike, sampai kiamat ada. Ada. Oke. Cuma gimana caranya lu tetap sesuai target lo aja. Oke. Pertama gue bilang sama Mas Bim gini, Mas, sorry nih, merchandise slang harganya berapa? Oh, kita paling mas 150 kok. Oke. Jadi gue collab sama slang, otomatis gue yang perlu dia dong. Iya dong. Jadi gue bilang gini, Mas, apa yang bisa lo kasih kok? Kurang lebih gitu. Gue bisa bikin market A plus lo, Mas, beli. Karena kan lu suka konser di Marriott. Iya. Konser lu yang jutaan juga sold out. Gue mau bikin merchandise buat mereka, oh siap. Jadi waktu itu yang Mas Bim kita difotoin di Mas J. Harga kosnya 250.000. Oke. 250.000 untuk slankers. Mahal ya? Mahal dong. Mahal. 3 hari sold out. Anjir. Kuncinya kata slankers, Bang, gue kalau keren gue beli. Oh, oke. Kalau keren gue beli. Oke. Begitu juga dengan Jackmania. Gue Jackmania 200.000. Itu Jackmania kesini pakai sendal jepit, pakai. Gue harus beli produk asli, Bang. Oke. Jadi untuk kalangan tertentu pun, mungkin kalangan kelas C, mereka juga lihat gengsinya, Nat. Kalau itu asli gue beli. Iya. Jadi kalau lu bilang gue khawatir nggak, selama produk gue berkualitas, disikat. Kecuali mungkin di saat gue rilis sama Mas Bim, kok kemahalan sih, jadi slankers beli bajakannya nih. Itu tidak terjadi. Oke. Tapi pembajakan itu banyak kan? Oh, banyak. Lu sangat dirugikan dong. Kalau lu ke pinggir jalan kan banyak tuh versus everybody. Banyak. Dan itu emang lu udah nyerah aja. Lu yang mau diapain? Iya, kalau yang di jalanan iya, cuma yang gue lakuin sekarang gue di e-commerce itu kan di 2 e-commerce raksasa itu, gue kebetulan udah yang paling atas nih untuk star seller sama titik-titik mall lah gitu. Iya. Itu gue udah bisa minta ke mereka untuk men-take down produk yang ngebajak gue. Oke. Itu kalau gue masih store biasa nggak bisa. Tapi karena gue udah official store, gue udah bisa, Mbak, itu ada puluhan, Nat. Ada 70, 80, terus harganya beragam kan? Iya, ada 60.000, 45.000. Kenapa gue beli barang nih 200.000 atau 50 kan? Benar. Lu kan pasti ada kekhawatiran itu dong. Caranya makanya gue bilang, dengan membuat yang berkualitas yang gitu ya. Bikin berkualitas. Dan ternyata orang-orang sorry dengan kelas C pun beli. Iya, dan gue makin respect. Iya, jadi kalau menurut gue solusinya apa? Ya lu bikin produk yang emang oke aja. Mereka akan beli kok. Kalau 100% pembajakan dihilangin itu sulit sih. Kayak agak gak mungkin. Iya, cuma kan sekarang kayak gue collab sama Bim bilang sama slankers, ya lu beli yang asli, case close. Iya, jadi yang ngomong dia. Saya juga takut nengoknya. Ampun, Bang. Iya. Gitu nah. Udah gondrong, legend lagi. Kalau enggak legend mah awas lu ya. Lu mau ngomong bandel, mau dia kalah. Paling bandel. Oh gitu ya. Gitu. Soalnya gue selalu berpikir Jakarta si versus everybody ini adalah gampang banget untuk dibajak loh. Memang. Ya kan, gampang banget untuk dibajak. Dan dijual lebih murah daripada produk aslinya gitu loh. Kadang-kadang jujur gue juga jujur ada satu dua bahkan public figure gitu kayak ya udahlah dia cuma pakai buat dia kali ya. Kayak jujur pada saat gue rilis Everybody Versus COVID-19 salah satunya
Nick Mir pakai. Oke. Pada saat bagi-bagi baju dia tapi baju gue itu ya. Udahlah. Udah capek gue. Iya. Dia lagi bagi-bagi makanan, Bang, tuh baju lu dibajak, udah biarin lah. Dia buat dia sendiri gitu. Tapi rezeki lu juga sampai gudang nggak cukup pindah. Iya. Tapi memang yang pasti sih kalau gue sih senangnya karena si Versus Everybody ini sama kontroversinya tetap banyakan jualannya. Kecuali lu diomongin doang jualan enggak. Iya, itu lebih aja itu. Kontroversi doang. Temen gue tuh yang tinggal di luar beli baju Jakarta Versus Everybody saat dia pulang ke Amerika, pulang ke Eropa, itu ditahan di imigrasi airport mereka. Kenapa? Ini lo orang Asia, lo nantang kita. Akhirnya diceritain di Instagramnya. Dia aja nggak tahu kalau Detroit tuh awalnya gitu loh. Ini Bang cuma Detroit. Oke. Maksudnya si Bang Detroit juga nggak seterkenal itu buat di sana. Iya. Bener. Temen gue tuh dari. Tapi ada pengalaman temen lo tuh di Ada. Jadi gue abis dari Belanda, sahabat Tebian tuh break dancer dari Virginia. Oke. Beli Jakarta Versus Everybody. Pulanglah ke Virginia dari Belanda. Gue waktu itu ke Tong-Tong juga, ke Tong-Tong Festival Belanda. Dia bilang di imigrasi Amerika dia ditahan. Gara-gara pakai baju itu. Iya, kebetulan dia terkesan provokatif. Iya. Akhirnya dia bilang ini cuma merchandise. Kalau bikin Instagramnya. Akhirnya 5-10 menit keluarin. Kalau gue malah ya kan keren kan. Kayak gitu. Anjing keren juga ya. Anyway, thank you banget ya gue. Oh, sama-sama. Thank you banget, man. Sukses terus dengan bisnis lu. Gue tunggu movement apa. Pasti. Kita mau punya program baru ya? Iya dong, harus ya. Iya. Dalam waktu dekat. Karena ini udah lama direncanain. Udah lama. Ini kan soal antara kita yang lama atau budgetnya kurang ya? Budget. Tapi yang pasti idenya beda dari yang lain. Idenya keren banget. Gue gak sabar banget kok. Benar. Thank you kok. Siap, sama-sama. Bye-bye.